Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan Ibu, yaitu di pelajaran matematika wajib. Oke, sebelumnya di hari Sabtu kalian sudah menerima rapot ya, dan kalian sudah melihat bagaimana hasil dan atau nilai yang didapatkan di rapot pada pelajaran matematika wajib. Kalian sudah tahu semua nilai-nilainya. Kalau masih ada yang di bawah KKM, Ibu berpesan untuk segera menghubungi Ibu, karena kalau tidak menghubungi Ibu, ya sudah, silakan terima saja nilai apa adanya yang kalian terima di rapot. Ingat, untuk nilai yang masih di bawah KKM, berarti yang nilainya masih di bawah 70, segera hubungin. Untuk semester 2 ini, untuk catatan atau untuk materi, jadi tidak usah langsung dikumpulkan seperti yang semester 1 kemarin. Jadi kalau untuk semester 1 kemarin kan setiap ada catatan atau setiap ada materi, langsung disalin ulang di buku catatan dan langsung dikumpulkan di Google Classroom. Tapi untuk semester 2 ini tidak usah. Jadi kalau untuk catatan atau materi, silakan dicatat ulang langsung di buku catatan kalian. Setelah itu tidak perlu di-upload atau tidak perlu dikumpulkannya nanti setelah satu bab selesai. Jadi kalau bab 1 ini sudah selesai semua, barulah nanti buku catatannya dikumpulkan langsung ke sekolah, jadi langsung ke Ibu. Jadi supaya tidak keteter, lebih baik setiap ada catatan dari Ibu langsung dicatat di buku catatan. Jangan nunggu nanti pada saat disuruh kumpulkan, karena sewaktu-waktu dadakan Ibu akan minta buku catatannya dikumpulkan ke sekolah. Jadi tidak terjadwal, bisa jadi Ibu akan kasih dadakan untuk mengumpulkan. Bagaimana dengan latihan? Kalau latihan sama seperti sebelumnya, jadi setiap latihan dikerjakan dan langsung diupload dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke ya, sekali lagi Ibu berpesan, tidak usah menunda-nunda pekerjaan. Yang sudah ada di depan mata, silakan langsung dikerjakan supaya tidak keteter nantinya. Semester 2 ini kita bab pertamanya akan membahas mengenai fungsi. Apa itu fungsi? Sebelum kita ke fungsi, Ibu akan membahas dulu mengenai relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah anggota-anggota dari suatu himpunan yang dapat dipasangkan dengan anggota-anggota dari himpunan lain. Dan pemasangan tersebut akan menghasilkan suatu hubungan. Itulah yang disebut dengan relasi. Oke, misalnya ada dua anggota, yaitu ada anggota A dan ada anggota B. Dengan anggota A-nya itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Dan anggota B-nya itu adalah 0 dan 1. Anggota A ini dipasangkan ke dalam anggota B, seperti yang ada pada diagram panah di bawah ini. Ini adalah diagram panah, yang mana ini merupakan anggota A, yang ini merupakan anggota B. Anggota A ini masing-masing dipasangkan sekali ke anggota B. Jadi 2 ke 0, 3 ke 1, 5 ke 1, 7 ke 1. Nah, hasil pemasangan anggota A dengan anggota B itu disebut relasi dari A ke B. Oke, itu adalah relasi. Bagaimana dengan fungsi? Fungsi adalah suatu relasi atau hubungan suatu himpunan yang disebut dengan domain, kodomain, dan rank. Kalian pasti sudah mendengar sebelumnya. Apa itu domain? Yaitu daerah asal, dan apa itu kodomain adalah daerah kawan, dan apa itu rank adalah daerah hasil. Domain dilambangkan dengan DF, kodomain dilambangkan dengan KF, dan rank dilambangkan dengan RF. Itu adalah fungsi. Oke, di sini ada contoh, ada dua anggota, yaitu ada anggota A dan anggota B. Anggota A-nya adalah 1, 2, dan 3, dan anggota B-nya adalah PQR. Anggota A akan dipasangkan dengan anggota B seperti pada diagram panah di bawah ini. Jadi di sini ada 4 diagram panah, ada A, B, C, dan D. Yang diminta mana sih yang merupakan fungsi pada diagram panah di bawah ini? Oke, yang merupakan fungsi itu adalah apabila semua anggota A dipasangkan satu kali kepada anggota B, dan
anggota A, semua anggota A harus dipasangkan ke anggota B. Jadi semua anggota A harus mempunyai pasangan. Dan anggota A tidak boleh mempunyai dua pasangan. Jadi hanya ada satu dan semuanya wajib dipasangkan. Itu adalah fungsi. Oke, jadi dari keempat ini, mana sih yang merupakan fungsi? Yaitu A dan D. Kenapa A dan D? Karena kita lihat dari diagram panah ini adalah anggota A. Anggota A masing-masing mempunyai satu pasangan, yaitu 1 ke P, 2 ke Q, 3 ke Q. Masing-masing sudah mempunyai satu pasangan. Dan semua anggota A mempunyai pasangan, tidak ada yang tidak punya pasangan. Oke, kalau yang D juga sama kan? Semuanya punya pasangan dan mempunyai pasangannya hanya satu, yaitu 1 ke P, 2 ke Q, 3 ke R. Bagaimana dengan B dan C? B di sini anggota A, ada salah satu anggota A yang mempunyai dua pasangan. Siapa? Yaitu 3. 3 mempunyai dua pasangan, yaitu 3 ke Q dan 3 ke R. Bagaimana yang C? Yang C ada satu anggota A yang tidak mempunyai pasangan, yaitu 2. Oke, itu adalah fungsi dan bukan fungsi. Oke, kalau dari fungsi, bagaimana hasilnya? Hasilnya itu kita lihat dari kodomain. A ini kan merupakan domain daerah asal, B ini merupakan kodomain daerah kawan, dan ranknya itu kita lihat di daerah kawan atau di anggota B-nya. Mana yang mempunyai pasangan, yaitu P dan Q itu adalah hasilnya. Berarti ranknya itu adalah P dan Q. Oke, sini ada contoh. Apakah diagram panah di bawah ini merupakan fungsi? Oke, yang ditanyakan apakah diagram di bawah ini merupakan fungsi. Oke, tadi yang sudah Ibu katakan, dikatakan fungsi apabila anggota asal atau domainnya memiliki satu pasangan dan semua anggota domainnya mempunyai pasangan semua. Oke, kalau kita lihat dari diagram panah, ini domain, ini kodomain. Masing-masing domain memiliki satu pasangan. Ya, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, dan 4 juga ke C. Semua anggota domain ini memiliki pasangan. Jadi ini merupakan fungsi. Oke, lanjut. Apabila fungsi, buatlah diagram panah di bawah ini menjadi pasangan terurut. Yang diminta adalah pasangan terurut. Bagaimana sih pasangan terurut itu? Berarti pasangan terurut itu tinggal kita buat seperti ini. Oke, kita pasangkan tadi, kalau kita lihat dari diagram panah, 1 itu ke A, terus 2 itu ke B, 3 itu ke C, dan 4 itu ke C. Ini itu merupakan pasangan terurut. Oke. Ini merupakan pasangan terurut. Oke, selesai. Untuk yang nomor 2, diketahui ada dua anggota, yaitu anggota A dan anggota B, dengan anggota A-nya itu adalah 1, 2, dan 3, dan anggota B-nya itu adalah ABC. Memiliki pasangan terurut yaitu 1A, 2A, dan 3A. Pertanyaannya, apakah pasangan terurut di atas merupakan fungsi? Oke, kalau kita lihat dari pengertian yang tadi, berarti anggota domain, yaitu di sini adalah berarti anggota A, hanya memiliki satu pasangan dan semua anggota A memiliki pasangan. Oke. Anggota A itu adalah 1, 2, dan 3. Semua sudah punya pasangan, 1 ke A, 2 ke A, dan 3 ke A. Dan semuanya hanya memiliki satu pasangan. Berarti pasangan terurut ini merupakan fungsi. Oke. Apabila fungsi, buatlah pasangan terurut di atas menjadi diagram panah. Oke, diminta diagram panahnya. Oke, kita buat diagram panahnya. Sini kita bikin ini anggota A tadi ada 1, 2, dan 3 ya.
1, 2, dan 3. Oke, kita bikin lagi. Ini anggota B-nya. Anggota B-nya tadi ada A, B, dan C. Oke, tadi 1 ke A, 2 ke A, dan 3 ke A. Berarti semuanya dipasangkan ke A. Oke, jadilah diagram panahnya seperti ini. 1 ke A, 2 ke A, dan 3 ke A. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga, diketahui domain fungsinya adalah min 1, 0, dan 1, berarti daerah asalnya adalah min 1, 0, dan 1. Tentukan daerah hasil atau RF atau rank dari fungsi fx-nya sama dengan 2x plus 5. Oke, ada domain dan ada fungsi yang diminta adalah rank. Caranya gimana? Caranya tinggal mensubstitusikan anggota domain ini ke fungsi yang ada. Jadi min 1, 0, dan 1 ini kita substitusikan masing-masing ke fungsi fx. Nanti hasilnya merupakan rank-nya atau daerah hasilnya. Oke, jawabannya adalah seperti ini. Di sini ada domain fungsinya adalah min 1, 0, dan 1. Dan fungsi fx-nya itu adalah 2x plus 5. Yang diminta adalah daerah hasil. Berarti masing-masing domain ini kita substitusikan terhadap fungsi yang ada. Oke, apabila domain fungsinya adalah min 1, berarti f min 1, maka kita substitusikan 2 kali min 1 ditambah 5. Berarti min 2 ditambah 5, maka f min 1-nya itu adalah 3. Oke, lanjut. Apabila x-nya adalah 0, berarti di sini 2 kali 0 ditambah 5. Berarti 0 ditambah 5. Maka hasil F0-nya adalah 5. Oke. Satu lagi berarti F1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 5. Berarti 2 ditambah 5. Berarti F1-nya adalah 7. Oke. Masing-masing sudah ada hasilnya yaitu 3, 5, dan 7. Maka RF-nya atau rank fungsinya adalah 2, 5, dan 7. Oke. Selesai untuk yang nomor 3. Aljabar fungsi. Oke, yang namanya aljabar pasti ada suatu operasi. Yang namanya operasi berarti kita akan bertemu dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, itu adalah operasi aljabar. Oke, di sini ada contoh, diketahui fungsi fx dan fungsi gx. Jadi ada dua fungsi fx dan fungsi gx. Dengan fungsi fx-nya adalah x kuadrat dikurang 1 dan fungsi gx-nya adalah x plus 1. Tentukan fx plus gx nih. Tentukan di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita aljabar fungsi. Di sini ada contoh, ada dua fungsi yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Dengan fungsi fx-nya adalah x kuadrat dikurang 1 dan fungsi gx-nya adalah x plus 1. Untuk yang A yaitu apabila penjumlahan berarti fungsi fx ditambah fungsi gx. Berarti tinggal kita jumlahkan, fungsi fx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 1 ditambah dengan fungsi gx-nya adalah x plus 1. Oke. Dijumlahkan, yang bisa dijumlahkan atau yang sesama temannya. X kuadrat tidak punya teman, berarti kita tinggal tulis ulang. X juga tidak punya teman, berarti tinggal tulis ulang. Min 1 punya nih, yang sama-sama tidak mempunyai variabel. Berarti min 1 tambah 1 adalah 0. Maka hasil akhir dari fungsi fx ditambah fungsi gx itu adalah x kuadrat ditambah x. Oke, selesai. Lanjut yang B. Yang B diminta fungsi f dikurang fungsi g
apabila X-nya adalah 1. Oke, sebelum kita substitusikan satunya ini, berarti kita harus selesaikan dulu fx dikurang gx. Ya, fungsi fx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 1, dikurang fungsi gx-nya itu adalah x plus 1. Ingat kalau pengurangan, yang bagian belakangnya kita tutup kurung, karena nanti pengurangannya ini kita kalikan ke dalam kurung. Berarti sini menjadi x kuadrat dikurang 1, min kali x adalah min x, min kali 1 adalah min 1. Oke, baru kita selesaikan. Sama seperti tadi, x kuadrat tidak punya teman berarti tinggal tulis ulang. Min x tidak punya teman berarti di sini tulis min x, min 1 ketemu dengan min 1 adalah min 2. Sehingga didapatlah fungsi fx dikurang fungsi gx adalah x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, yang diminta adalah fungsi f dikurang fungsi g apabila x-nya adalah 1. Berarti x yang ada di sini kita substitusikan menjadi 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 2. 1 kurang 1, 0, berarti sisa min 2. Selesai. Oke. Yang A dan B sudah, lanjut yang C. Yang C adalah fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Fungsi fx-nya adalah x kuadrat dikurang 1. Fungsi gx-nya adalah x plus 1. Oke. Perkalian ya, berarti ini kita bikin pelangi. Berarti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. X kuadrat dikali dengan x. Berarti ini x pangkat 2, ini x pangkat 1. Berarti kalau perkalian pangkatnya ditambah, maka menjadi x pangkat 3. Selanjutnya x kuadrat kali 1 berarti plus x kuadrat. Min 1 kali x adalah min x, min 1 kali 1 adalah min 1. Oke, bisa diselesaikan lagi? Tidak ya? Ini sudah tidak punya teman, tidak punya teman, tidak punya teman, dan tidak punya teman. Berarti selesai. Ini adalah hasil akhir dari perkalian fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Oke, bagaimana dengan yang pembagian? Di sini hx sama dengan fx dibagi dengan gx. Oke, fungsi fx-nya tadi x kuadrat dikurang 1 dan fungsi gx-nya adalah x plus 1. Oke, berarti di sini hx sama dengan, oke, gimana cara pembagian? Berarti kita harus rubah persamaan kuadrat itu menjadi pemfaktoran. Berarti ini persamaan kuadrat ya, x kuadrat dikurang 1, kita bikin pemfaktoran. Berarti kalau x kuadrat dikurang 1 ini pemfaktorannya adalah x plus 1 dan x min 1. Kenapa bisa seperti ini? Oke, kenapa bisa x plus 1 dan x min 1? Apabila kita kalikan silang seperti yang tadi perkalian, maka dia akan menghasilkan x kuadrat dikurang 1. Kita coba ya. X kali x adalah x kuadrat, x kali min 1 adalah min x, 1 kali x adalah x, 1 kali min 1 adalah min 1. Oke, kita tulis di sini aja deh. Ya, x kali x kuadrat, x kali min 1 adalah min x, 1 kali x adalah plus x, 1 kali min 1 adalah min 1. Nah, ini habis ya. Berarti sisa x kuadrat dikurang 1, sama ya. Kenapa kita rubah? Supaya pembagian ini bisa kita otak-atik. Supaya sudah tidak ada penyebutnya lagi. Ini kan pembilang, ini penyebut. Oke, kalau kita lihat dari yang sudah dirubah, apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada nih, pembilangnya adalah x plus 1, penyebutnya adalah x plus 1. Berarti di sini hx-nya sisa x dikurang 1. Nah, diminta lagi apa? H2, berarti x-nya diganti dengan 2. Berarti 2 kurang 1. Berapa 2 kurang 1 adalah 1. Oke. Sudah selesai contoh soal mengenai aljabar fungsi. Oke, Ibu mau. Cukup sekian materi pertama kita hari ini. Terima kasih.